Materi ajar tauhid halaman 24, alamat Islam nomor 11, yaitu Jatmiko. Kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 11. Jatmiko. Tegese ora guyon, yen ora patut mungguwe sarak. Nomor 12. Ali seneng agawe kebagusan. Nomor 13. Mateni srengen marang wong kang duwe salah. Nomor 14. Ngabekti marang Allah. Nomor 15. Tinggal persoalan. Nomor 16. Tinggal perebutan. Nomor 17. Bener ceritane. Nomor 18. Nuhoni janji-janji. Nomor 19. Muweno titipan. Nomor 20. Nuli-nuli agawe kebagusan kang patut marang awake. Untuk alamat Islam, barangkali panjenengan kemarin atau yang setengah bulan yang lalu gak hadir, saya tidak akan mengulangi, karena jamaah itu memang ada yang sempat rutin, ada yang kurang rutin. Gak apa-apa, kondisional, kondisional mengikuti waktu garis miring air mengalir. Alamat Islam sing nomor 11 Jatmiko, bukan namanya anak, itu jenenge arek. Jatmiko iku bahasa, tegese ora guyon, yen ora patut mungguwe sarak. Maksudnya tidak boleh mempermainkan hukum, walaupun hukum tersebut nampaknya agak lucu misalnya, itu tidak boleh dipermainkan. Contohnya, kita sering sholat sunnah, banyak kan, ada yang rawatib, ada yang duha dan lain-lain. Tapi waktunya jangan dibuat permainan. Oh, sembahyang qobliyah ba'diyah oleh wis, oleh. Iya, tapi enggak boleh dipermainkan. Contohnya ba'diyah asar tidak boleh, jangan dilaksanakan. Ba'diyah subuh tidak boleh, sholat sunnah ba'diyah subuh jangan dilaksanakan. Hukum tidak boleh dibuat permainan. Contoh lagi, ada anak yang nomor 1 atau yang pertama, nek dibahasai wong kene ku ya anak bareng ya, perempuan. Kemudian dulunya itu anak perempuan itu dihamili oleh bapaknya. Kemudian setelah hamil, kemudian ibunya itu dinikah. Nah, anak itu yang pertama tidak boleh diwaleni oleh orang tua kandungnya sendiri, sebab cacat. Cacatnya itu menghamili dulu, tapi nikahnya belakangan.
Kalau memang itu diterjang dan orang tuanya enggak memberitahu kepada Pak Naibnya, maka itu namanya mempermainkan hukum. Saya enggak curiga siapa-siapa. Ini contoh, Bapak Ibu. Oleh karena itu, kalau walimah secara syariat, keterangan yang saya sampaikan itu lebih dari biasanya. Bukan tauhid, malah syariat malahan. Itu aja lebih. Nah, ini suatu contoh kalau anak perempuan tadi, anak yang pertama dulunya itu belum nikah, dihamili dulu oleh bapaknya, maka anak itu selama hidup tidak boleh diwaleni oleh bapak kandung tersebut. Nah, kalau seperti itu nggak diperbaiki, berarti mempermainkan hukum. Ya orang tuanya atau ibunya ya bersama-sama datang ke Pak Naib sana waktu rapat, kemudian bilang, Pak, itu dulu itu saya hamili dulu. Terus bagaimana menurut Pak Naib? Jadi ngaku seperti itu, Pak. Nggak boleh disebut permainan. Kalau orang dulu mengatakan alam koar katanya. Hal seperti ini panjenengan harus cekatan. Hukum itu gak peduli rendeng ketiga, supek atau longgar waktu, enggak ada toleran. Lalu dihantam dengan uang, hukumnya berubah, enggak. Ya, jadi saya ini agak ketat, Bu, karena yang saya ikuti adalah Imam Syafi'i. Bukan Pak Imam Syafi'i yang mendalam, bukan itu kan. Bukan, oh. Ya maksudnya itu madhab itu kan bad, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak boleh mempermainkan hukum. Langgar masjid, ibu-ibu bapak yang dalam keadaan junub tidak boleh masuk ke dalam masjid, tidak boleh masuk ke dalam langgar. Kalau memang itu diterjang, itulah yang dinamakan mempermainkan hukum. Hukum ada dua, ada hukum negara, ada hukum agama. Ya kedua-duanya loh yang harus kita laksanakan. Itu berarti intinya itu nomor 11, jangan mempermainkan hukum. Kalau makanan haram ya haram, gak boleh dinyang-nyang. Iya. Boleh seperti itu. Itu bukan tauhid, Bu, itu malah syariat malahan. Itu satu contoh, barangkali panjenengan nanti jam-jam terakhir ada permasalahan di kampung sesuai dengan hukum yang saya sampaikan ini, ya silakan nanti diusulkan atau dipertanyakan di sini, nggak apa-apa. Insya Allah besok tempat saya nggak di sini, Pak Ustadz, agak ke sini. Jadi ibu-ibu seumpama ditutup blek ini nggak apa-apa. Yang penting ibu tahu saya. Kalau saya di sini, sana kan nggak seberapa ya. Besok aja nggak apa-apa. Ini tadi kan sementara, ya. Harusnya saya di sini. Besok. Jadi ini ditutup blek nggak apa-apa. Misalnya di sini ya, itu langsung notok sini. Tapi saya di sini. Jadi ini sudah bebas, nggak apa-apa. Intinya dikasih tabir itu seperti itu. Contoh lagi, misalnya ini waktu ibu-ibu sholat notok di sini nggak dikasih jalan untuk orang bisa masuk misalnya, maka ibu-ibu di sini hukumnya tidak ikut jamaah. Atau gini aja, yang di situ tutup terus nggak dibuka waktu jamaah, terus ibu-ibu kelihatan dari kaca gerakannya imam, tapi itu ditutup, itu nggak masuk jamaah jenengan sederetan itu. Hukum jangan dipermainkan, harus dibuka seperti ini. Maksiat atau enggak maksiat, muhrim atau enggak muhrim, tetap dibuka. Memang jamaah itu supaya tahu gerakannya seorang imam. Ini banyak yang sering terjadi. Saya sering beri surat kaleng kepada orang-orang yang enggak ngerti. Misalnya lagi ada orang Muhammadiyah biasanya, tapi enggak contohnya aja, saya tahu itu di belakang itu ibu
yang di depan ini bapak-bapak, tapi tabirnya nggak tinggi, hanya separuh. Itu kalau ditutup sana 100% notok, ditutup sini 100% notok, nggak dikasih jalan untuk sebagai tanda itu jamaah, maka sederetan di belakang ini nggak termasuk jamaah hukumnya. Kayak permainan hukum. Jangan berdasarkan, Pak ini kan kelihatan dari sana kaca. Iya kelihatannya saya kelihatan, tapi ini harus dibuka. Oh nah Bu, harus dibuka. Itu suatu contoh yang nggak bermakna loh. Ini contoh nggak bermakna loh Bu. Tapi orang-orang juga buta terhadap seperti itu. Kan ada tabir dua kan. Yang kalau ibu-ibu sebagai Ahlussunnah wal Jamaah biasanya di sebelah kanan atau kiri nggak masalah melihat potongan langgarnya. Terus berarti dibuka. Kalau ini separuh gini, berarti nggak boleh notok sana. Ya di sana itu dikasih jalan seakan-akan orang liwat itu bisa. Jadi dari sini tuh masuk ke sana. Apabila di sana langgar masjid kurang jelas, silakan saya diundang sebagai Baksul Masail untuk syariat. Makanya itu tadi mendapat berapa itu? Anak yang pertama dengan cara seperti itu, bapaknya selama hidup tidak boleh maleni anak yang barep tersebut. Ini bukan tahu, cuma ini kan tata laksana, jangan mempermainkan hukum. Kalau hayawan yang diharamkan ya kali dinyang-nyang. Kali dinyang. Saya ini kereng Bapak Ibu. Kereng terhadap hukum. Ya enggak peduli yang di sekolahan atau apa. Misalnya begini, yang nomor 3. Anak sekolah, anak mondok diminta zakatnya. Setelah zakat itu diminta, tapi tidak diminta dalam keadaan beras atau makanan pokok, tapi diganti dengan uang. Ini jangan main-main dengan hukum zakat. Artinya boleh diuangkan. Misalnya anak jenengan, Bu, zakat 1 orang, memang anak 1 zakatnya 1. Terus jenengan dimintai uang, boleh nggak apa-apa, tapi yang menerima sana harus membelikan beras. Kalau memang nggak dibelikan beras, diminta harga beras berapa sesuai dengan 2 kilo 7 on dan sekitarnya, hanya dikrus seperti itu saja, tapi nantinya uangnya dibiarkan numpuk, nggak diberikan beras. Maka tidak boleh itu sama dengan mempermainkan hukum. Masuk YouTube. Saya enggak takut, karena saya harus penegak hukum juga. Ada penegak hukum ada 2, ada yang dari negara namanya polisi. Kalau saya tidak, dari agama. Sudah tahu nggih karakter saya nggih. Saya lumayan oleh pengetahuan namanya. Ojo waliman ya budal ya gak ngerti apa-apa, mole ya gak ngerti apa-apa, oleh berkat kedalon titik ngruneng. Pokoknya itu masih banyak Bu, tapi saya teruskan contoh seperti itu, nggak melaku-melaku. Begini apa jenis tutuke lah niki ya. Ya banyak, permasalahannya banyak Pak. Di dalam benak atau di bathuk iki Pak. Kamak kualan sing tak tokno sing ndi. Seperti itu. Makanya di kampung di sana orang-orang yang pengurus apa-apa itu takut dengan saya Bu. Karena terhadap keuangan saya itu ketat. Awas adik selendro. Akhirnya orangnya Jakarta ini setelah merasa uang dimiliki situ, sekarang nggak mau keluar gara-gara ada saya. Jadi itulah. Jangankan orang lain, keluarga saya sendiri aja tak kaplok teman. Saya milik Allah. Gak tendensi kepada manusia. Oleh karena itu yang pertama nggih, jadi sudah jelas nggih. Yang kedua,
Ali seneng agawe kebagusan. Kalau ada kegiatan yang baik-baik, jenengan harus datang. Ya walaupun nggak dipaksa, enggak. Maksudnya itu kita harus senang kepada kebaikan, kita harus mundur kepada kejelekan. Al-amru bil ma'ruf wanha anil munkar. Ini saya ngaji ini bukan hanya cabang 17 saja yang saya didik. Ini muatan saya ini banyak. Ibarat ada trailer gitu, saya itu sopirnya. Jadi saya mikir penumpang ini jadinya bagaimana, gitu Bu. Saya main delok, gampang dhisik. Nyopir truk sing dimot iku watu dibanding ambek wong. Rada gampange lho, gampang aturane. Gampang watu. Makanya gak ono watu ngaji tauhid, mergo totoane gampang. Yang dikon ngaji tauhid iku menungso, mergo totoane iku. Sing rusak donya iki menungso, Bu. Daratan dan lautan bisa stabil ya tergantung ulah tangan manusia. Nggih, jenengan pegang Quran dosa jenengan. Kenapa dosa? Iya, tapi kalau jenengan hukumnya enggak mengikuti hukum Al-Qur'an, la yamassuhu illal mutahharun. Jangan sentuh, jangan pegang ini Quran sebelum Anda suci. Tapi kalau ada trailer memuat Quran terus jatuh sekian banyak, ya gak usah wudu wis, langsung aja. Ruksa itu adalah keringanan, dimaafkan oleh Allah karena dalam keadaan darurat. Nek Quran sak embong mencecer kabeh sampean wudu kapan? Marine ya. Itu darurat. Seperti itu. Laki-laki nalak kepada istrinya. Wis ngene iki ya apa ya, monggo awakmu pisah ambek aku ya apa ya. Oh iku jangan main-main, ngomong ngono iku wis pisah. Benar, sembrel ben. Ngomong seperti itu sudah bisa, Bu. Untuk gak ngomong ngono tapi SMS. Wis saiki mulia rono dhewe-dhewean ae. Tapi SMS, tapi kan tangannya sendiri, bukan tangannya orang lain kan. Dan hatinya tadi kan gak diwurui wong, kan keluar dari hatinya sendiri. Itu jangan saya kasih tahu bahwa jenengan sudah ditalak. Jangan permainan terhadap hukum. Dan gitu, banyak lah. Itu adalah kebaikan yang kita bina. Jangan kita membina kejelekan. Jadi kalau ada pengajian seperti ini, sesengsara apapun, kalau jenengan sempat, al-amru bil ma'ruf. Bojone mokong terhadap ngaji tauhid, padahal jenengan gedhu. Lompong ambek banyu bedane. Kontras hukum lah. Terus jenengan nggak boleh ngalah-ngalah terhadap suami. Langsung ditantang aja. Nggak ngerti ya? Nanti yang dosa Gosumar yang nanggung. Ada suami melarang istrinya ngaji tauhid. Padahal ngaji tauhid urusan ukhrawi. Dan ngaji enggak boleh tadi adalah urusan syar'i. Ya tantang aja. Wong bojo ana surate macam-macam. Ya. Tantang aja. Diwuri Gosumar. Nggih. Urusan kepangeranan aja tek wedi ambek bojo, wedi ambek Allah ae. Jangan-jangan saya dilaknat oleh Allah gara-gara mati kedahuluan meninggal dunia, mati dhisik tapi karo Allah. Daripada nganut seorang suami seperti itu, lebih baik nganut Allah. Begitu. Tapi saya kasih tahu, ini yang saya tanggung jawab, saya Indonesia Ibu. Kalau Pak Prabowo Indonesia tapi kan urusan sosial, iki enggak urusan agama. Sapa maneh sing negakno kajene? Wong dajjal padha metu kabeh. Dajjal iku mlebu nang cangkeme para kiai. Sing Allah hakul mubin diwara gaib lu dajjal, mlebu nang cangkem. Cangkem enek digone ngombe lak wis.
Itu bangannya melarang ngaji ya. Lebih baik ngombe po. Apa delok wong rai gedek barangkali. Itu adalah nomor 2, berarti jenengan harus membina kebaikan, mundur dari kejelekan. Yang ke-12-nya. 12 iki Pak, dudu 11 Pak. Nomor 13, mateni srengen marang wong kang duwe salah. Siapa salah terhadap saya maafkan. Tapi siapa salah terhadap tauhid, saya tidak akan memaafkan. Ya harus konsekuen. Tauhid milik siapa sih? Ya njaluk sepura dhewe rono. Sembahyang perintah dari Allah. Jenengan kalau sembahyang gak usah permisi nang Pak Ustaz Sutaji. Gak usah laporan, bukan milik dia. Jenengan gak usah laporan kula. Pak Ustaz kula tak sembahyang Isya. Gak usah. Langsung aja hubungan dengan Allah. Hukumnya lain ya. Nah, itu berarti nggak usah laporan ke gurunya. Kalau puasa Ramadan, sembahyang 5 waktu, ya jenengan setting sendiri. Bagaimana layaknya saya menjadi hamba. Hamba itu abdun. Abdun itu adalah orang yang hatinya tahu Allah, sedangkan insanun adalah orang yang hatinya belum tahu Allah. Pertanyaannya, lebih berat mana pelaksanaannya abdun dengan insanun? Taatnya maksudnya. Ya lebih berat abdun. Karena sembahyang nggak tendensi kepada manusia, tapi adalah diawasi oleh Allah. Saya kasih tahu, kalau sembahyang bagi yang sudah makribat, itu kalau ambil jarak jangan jauh-jauh. Ya sekitarnya ya 45 derajat lah. Terus jenengan kunci, mau nggak mau ini yang saya lihat, jenengan kunci dalam hati. Kalau jenengan nggak ada greget seperti itu, pasti kabur kekhusyuan kita. Walaupun sudah khatam 4 kali, 5 kali dan sekitarnya. Ngaji tauhid seperti itu. Kalau kita ngaji tauhid seperti ini, lalu perkiraan kita itu hanya sekedar mendapat suatu kemakrifatan, kemudian tidak ada greget lagi di belakangnya, itu juga nyalai hukum. Tauhid bukan hanya sekedar pembuka pintu, setelah pintu dibuka nyapu-nyapu kok jero ngono karepe, dibuka tok pintune. Sampeyan durung makrifat jadikan makrifat, iku buka pintu. Lah mosok saya meneng tok kan kegiatan nyapu-nyapu ta, ringkes-ringkes panganan ta, benak-benakno selam, bukan ngono. Itu kalau 1 kali makrifat sudah selesai ya selesai. Wis gak mikir koncone iku perlu dibina, tak perlu dikancani, keluargae perlu diworo-woro, diwarai. Ya apa isane gelem ngaji tauhid cek mirip padha ambek sampean. Enggak ada greget seperti itu. Karena dia itu adalah keturunan Nabi. Kalau keturunan Rasul enggak, berbeda. Kalau Nabi itu sembrono. Kalau Rasul langsung tancap, abang ya tak wara abang, hijau tak wara hijau. Makanya jenengan kalau ada hukum dari sana-sana, laki-laki perempuan dilarang salam-salaman. Jangan mempermain hukum. Mempunyai seperti itu. Kalau misalnya ibu-ibu salam-salaman dengan saya sebagai orang tuanya, saya sebagai gurunya, nggak ada apa-apa. Ojo diantem kabeh uya padha asine. Ya, salaman yang benar harus seperti ini, minta maaf pada hari raya. Nabi Muhammad dedek seperti itu. Oh enggak, saiki kungkruk. Kesucian. Permainan hukum, Mbak. Mari teko pondok, mulai riyoyoan, ternyata salaman ambek bude lo gak gelem. Bude itu bapak apa ku? Ibu gede. Itu gede lemu gembrot itu cocok.
Budhe iku yukne ibu maksudnya iku. Anek bule. Ibu cilik. Gak peduli cilik bahasanya ungkrik-ungkrik kan bukan. Itu gak boleh, makanya hukum-hukum seperti itu harus dibenahi. Ini termasuk yang nomor 13 ini mateni serengan marang wong kang duwe salah. Saya ngaji tauhid. Kalau saya pribadi memaafkan kepada orang tersebut secara non tauhid. Tapi kalau sudah tauhid dibuat resek oleh orang, saya nggak mau mengampuni. Karena tauhid bukan milik saya kan. Ngomong ambek wong politik ya konangan kabeh kan. Kemudian yang nomor 14, ngabekti marang Allah. Ngabekti itu kalau bahasa Arab apa, Bu? Taat, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Berarti taatnya berapa? 3. Taatnya 3 menurut Quran ya. Quran memberi penjelasan bahwa taat ranking 1 Allah. Yang kedua Nabi Muhammad. Lah sekarang orang-orang terbalik. Nabi Muhammad diunggul-unggulno dengan membaca sholawat sekian banyak, tapi dia sendiri lupa kepada Allah. Gak cocok dengan Al-Quran. Allah dahulukan dengan dzikir tanpa berhenti dahulu dan lancar, tidak ada kendala. Setelah itu unggulkan Nabi Muhammad. Gak boleh Nabi Muhammad dinomor satukan. Nabi Muhammad harus dinomor 2kan. Yang nomor 1 adalah Allah. Yang benar adalah ngajilah tauhid supaya bisa dzikir nonstop, sholat daim, dzikrul khafiyu. Setelah itu unggulkan Nabi Muhammad dengan beberapa cara, seperti halnya di sini dulu libur gara-gara maulud Nabi. Nggak apa-apa, tapi orangnya dzikir dulu, seperti halnya ya Pak Ustaz Sutaji dzikir dulu baru ngadakan selawatan. Caranya seperti itu. Orang-orang terbalik, gak kenal ngaji tauhid, gak kenal dzikir kopi, gak kenal dzikir sing gadek leren, sholawatnya unggul. Insya Allah debatan dengan saya siap. Tata kromone sing kurang bener. Nah, saya kasih tahu. Jadi ngabekti kepada Allah itu ranking berapa? 1. Nabi Muhammad 2. Lalu sesama orang iman 3. Jurinya ada 3. Itu bari keterangannya atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum, dan pemerintahan yang dekat dengan Anda semuanya. Nah, pemerintahnya dekat itu biasanya ya kepala desa. Lebih turun lagi ya RW. Lebih turun lagi adalah RT. Pemerintahan yang paling dekat adalah kepala keluarga. Tapi menjadi kepala keluarga jangan mentang-mentang. Ya, istri nggak boleh keluar, benar. Tapi dalam hal apa? Ya, bojone gak metu, bener. Tapi nek kapane kelakuane dhewe ya bener. Nek kelakuane dhewe salah, isih gak metu. Ya metu ala wis. Wong aja dibaan nang RT loro ae. Iki lah RT loro sih. RW 1. Ya padha pengen kula barang kerajaan RT 2, RW 1. Aja nek Candi Bangkal dulure ngene. Dulur tiba gede tuwek elek pisan. Lelek tok iki. Wis apa jenenge kelang-kelang pisan padha ambek kula sepeda motor balik-balik kepanasan ae. Tak tutupi plastik balik-balik kok kepanasan ae. Ajane kok donya nggone wong sorong ya. Iki delok Pak Bun ya kuninge kaya ngono. Kula ya padha ae. Wis karena merdeka blas lah. Apa? Delok ikram tamat. Nggih, ikram tamat. Dadi mripate rabun. Nggih. Bapak ngaji mental iki. Hah? Rada kuning. Anek ngono kuning irenge ya apa? Sampeyan kuwi apa?
Aja ngono, Pak. Ningali kula tamat aja. Nggih. Anu Pak Bon wis meneng aja direken ta. Bisa direken Pak Ustaz ya. Ana kancane nyang gak nyang situ ae. Gak apa-apa. Itu adalah yang nomor 14, ngabekti marang Allah. Allah perintah ngaji tauhid. Sampeyan turuti ya iki bener. Sampeyan di dunia taat kepada Allah. Besok di akhirat dibalik oleh Allah. Atau sekarang bisa dibalik juga. Sebenarnya Allah itu taat kepada manusia. Cuma syariatnya atiullah itu kan cara Quran, bukan yang punya Quran kan Quran. Ya jelas yang berfirman ya Allah. Maksudnya itu Quran kan kelas makhluk kan. Yang punya Quran kan Khalik. Nah, kalau itu dilihat dari Allah, sebenarnya Allah itu taat ke jenengan. Kalau dilihat dari Al-Quran, makhluk tersebut berarti sampean harus taat kepada Allah. Taat kepada Allah adalah makna tersurat. Allah taat kepada manusia adalah makna tersirat. Nah sekarang orang beragama pandai makna tersurat, tapi tidak ngerti kepada makna tersirat. Ini kesulitannya. Akhirnya ngomongnya ya nyelonong. Gak tahu hukum. Sembahyang juga gitu. Harusnya sembahyang tahu yang disembah. Setelah itu adalah nyembah. Yang ngabekti kepada Allah itu yang disembah dulu, disiapkan baru nyembah. Ojo kayak wong-wong iko nyembah tapi gak harus disembah. Walau gak ngaji tauhid. Ana dijak ngaji tauhid yo wong kadung ket ben kena racun otak iku kena keterangane. Enggak nak, Allah itu di ares di surga sana. Iku cek cilik diracuni kaya ngono. Barang wis gede umur dewasa, dikon ngaji gak gelem kadung kena racune para dai ku mang. Untung ana penawar ya kula ngaji tauhid iki. Itu adalah nomor 14, taat ngabekti kepada Allah secara syar'i bener. Tapi didelok ternyata Allah yang taat kepada manusia. Apa cek diurus wong kula ngaji. Ana wong wani ngurus. Wajah kula ya delokane delok wong jahat wajah kula rupa macan, Bu. Jadi delok wong jahat. Tapi nek didelok wong padha imane wajah kula biasa. Mbah pokok ngono gak ngerti kula. Nomor 15 alamate Islam tinggal persoalan. Ojo gawe resek. Resek apa kresek? Dadi timbangane gawe resek sing enak nggawa kresek. Calone digawe bungkus berkat. Ketan mlebu. Telo mlebu. Bareng ana pohon medhu ambek mogol mlebu. Diwadahi napa jaman sakniki? Resek, berarti kresek dibanding resek iku je untung kresek katimbang resek. Aja nggawe resek ku agama Islam. Sapa sing gawe resek terhadap tauhid? Ya kula lawane. Orang Indonesia dengarkan saya bicara. Awas kamu menegatifkan terhadap tauhid. Saya orangnya garis depan. Ngono. Ba mulai kok tuang ijen Bang enggak. Malah besok malah pulangnya jam 12. Jadwal Pasuruan. Sampeyan jam 12 lho turu ngorok. Paling diuber cacing anil. Yang kula go embong. Ijen pisan. Gak wis apa-apa. Makanya ibu kalau ada apa kendala dari suami ngaji ae, masih gak dibantah meneng wae. Ojo ngaji kon niku. Wis berangkat ae. Nantang ambek hukumnya Allah ini. Wong atase ganteng yoga. Ambo.
kuning yoga, ireng nemen yoga, mangka melembung. Ya sampeyan iki kok delok-delok kuning yoga tangan iki. Ireng nemen kaya negro yoga. Pancene Candi Wangkal ambek barang kerajaan iku mangkak melembung. Kulite, tapi gak apa-apa kulite tok, tapi atine aja nggih. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah gak ndelok rupamu. Allah gak ndelok potonganmu. So, Jangan apa? Sing gede-gede gak oleh dikurokno awake. Nyalahi aturan ben. Nggih. Jange lapo mbarekan. Sing kuru-kuru kaya mangan beteng jarno. Lemokno. Jauh rubah-rubah hukum, Bu. Gak boleh. Alis sakmene jarno. Apa ngomong? Oh iso nyelawene tuwa apa ya? Ayo jemok jange bowo. Iku tandane gak mblayani bojone, mbrayani wong sing bowo-bowo tok. Nabi Muhammad iku gak ngono aturane. Mbok wong ku rewel kabeh nek gak dikai hukum iki lho kok dikai hukum yang mono yamene sampak jangan kataman. Iku yo ono sing cek kendala. Menane yo gak ngaji blas. Sing wis ngaji lho idak 2 tahun, durung duwe pangeran. Apa mana sing gak ngaji tauhid? Nggih, saking kula gak duwe pondok arek cilik, ana wong mondok sajane Bu kula tolak. Bu Sumar, saya mau titipkan anak saya ini supaya dididik mondok. Loh, saya enggak nerima anak kecil-kecil, Bu. Saya nerima itu yang orang-orang saja, ini ngajinya orang tua. Umpama kok kula duwe pondok kaya ngono, Bu. Mlebu pondok karo pangeran, lulus teko pondok ro pangeran kabeh. Gak ono pondok sak Indonesia duwe rencana ngono gak ono. Dibuntu ambek dajjal. Biyen arek lulusan agama madrasah iku rohet, darani pas, istikhadah, wilada. Saiki lho gak ero. Krokoti ambek sempoa. Krokoti ambek embuh. Ngono iku. Ya kula hitungane wong lawas iki. Hukum lawas tak benakno maneh. Hukum juruk-uruki ambek wong. Iki termasuk apa jenenge alamat Islam iki hukum niki. Ya, aja gawe persoalan ana kancane turu go langgar. Aja dikileni kupinge. Sapa sing turu langgar iki? Wis gak ngarah wong langgar gak ono waibine maneh gelem. Warung kopi ya sewengi notok. Wedange sak cekir gak bak ndek pisan. Tenguk-tenguke 7 jam. Sapa sih sing ngono iku? Enten lak wis kesuwen. Nggih. Pak Bon gak ngarah, wis kok mae dhewe kok beneran. Aliyane gak usah, pasang wifi dhewe kono lho. Ambek wifi-an go omah. Dimanfaatno kanggo ngaji tauhid nggih. Untuk yang punya wifi seluruh. Jangan sampai macam-macam terhadap wifi Anda. Anda diawasi oleh Allah. Maksiat-maksiat dihindari. Duwe wifi bayar 300 ponjol dinggoni tolabul ilmi. Walaupun gak ngono tok. Anak-anak sing main laptop cek esuk lancar sekolahe ngian. Ngono-ngono iku. Besok barangkali ada hukum yang berubah. Jangan bilang ke saya, Bu. Nanti instansi apa saya parani. Gak parani. Gak peduli. Nomor 17, bener ceritane. Bener ceritane ku ya apa? Ngomong Allah kudu weruh Allah. Allah maha besar, kudu weruh gedene Allah. Iku ceritane bener, utawa bener ceritane. Nek ndise bener ceritane ambek ceritane bener. Bener ceritane ya. Jadi kalau orang mengatakan Allah
harus tahu Allah. Gak oleh ngomong Allah karo Allah iku gak oleh. Sampeyan gak tahu dikandani nek kapane gak ngaji tauhid. Wong andhanane iki nek awake sehat kula ngiyan. Nek kula pas awake sehat walafiat. Iki ngamek omongan godhong telo mek pirang apa titik ngene kula rada lesu iki. Karena tak syariati ambek ganti penambah darah sangobion akhirnya stabil maneh. Syariat kabeh teko Allah kabeh. Wona bener ceritane ngomong swarga kudu urus swarga nggih. Ngomong Allah kudu urus Allah, carane ngaji tauhid. Terus ngomong bukra tawa asilah kudu urus jerone Ka'bah, walaupun gak pernah ke sana. Wis gak usah nang Ka'bah kono sampean. Dia dhuwit gak tuku trasek ngono kok. Wis gak usah. Sama-sama bukune dedel kabeh gara-gara dikrokoti teko saking senenge ngaji. Tambah adang gua buku tauhid. Ya gak apa-apa nek candi wangkal ya. Liyane kan gak ngono. Liyane go beber ngono. Enggak iku gak ngaji nggawa buku tauhid. Kuwi nggih angen-angen kono umat kaya ngene iku. Walane akas. Wana bener ceritane nek ngomong Allah kudu Allah nggih. Ngono ae. Pinoleh ganjaran kudu sing ganjar, sembayang kudu sing disembah iku baru bener ceritane. Iki akeh wong salah ceritane. Walae lampu lilin nerangi wong awake dhewe hancur. Nomor 18 alamate Islam nuhoni janji-janji. Berarti bakas alam keberapa kalau bakas janji? Al-wa'du dainun, janjiku minangka utang. Alam pertama jenengan belum lahir, itu namanya alam perjanjian. Oh jelas. Nek sampean wis lahir ngene donya niki, iku jenenge alam ujian. Alam nomor 3, alam barja, alam pembuktian. Sampean meneh dibuktekno, kon duwe pangeran, dodono pangeranmu, critakno nang aku. Dikon nyeritakno meneh mbek malaikat mungkar wa nakir. Makane aja sampai kedisian mati sadurunge weruh. Dene weruh umure panjang. Alhamdulillah. Nggih iki cabang 17 gak tau ndongakno kula ngono kok. Lotong kula le donga teko cabang 18. Didongakno 1000 tahun. Pak Ustaz tak kei 50 ben niku. 50 tahun. Pak Umar, enggak wis anu dhewe. Wana niku wau nuhoni janji-janji sampean kudu nglakoni perintah. Nek nglakoni perintah berarti bayar janji. Nek kapane gak nglakoni perintah berarti duwe utang janji. Iku pendidikane arek sing ngene anu apa jenenge sanawiyah, Bu. Kula biyen anu dididik sampe ngono. Al-jiddu muhimmun, bersungguh-sungguh itu penting. Al-wa'du dainun, janjiku minangka utang. Diwuri ngono-ngono kula biyen. Kula gak tahu sekolah umum, sekolah agama terus sampai 2 perguruan tinggi agama tok, Pak. Wong tua kula gak rela kula di sekolah umum, sekolah agama tok. Tapi insyaallah masalah pengetahuan padha ae lah. Soalnya diatur sampai SKB 3 menteri. Pendidikan agama, pendidikan umum, sederajat. Mana yang kita butuhkan? Nek sampean kepingin duwe anak soleh, anak sampean sekolah no agama. Nek kepingin duwe anak sugih, sekolah no umum. Jadi sampean pilih dhewe. Nah saiki nyekolahno anak pikirane iki meneh iso dadi pegawai negeri. Pikirane kok ngono ae. Allah nyuwek cangkem mesti dikek rezeki kan. Nggih, ngono kok kepengin ngono tok. Sampeyan delok kula iki gathik wis sengaja ambek wong tua. Wong tua kula kan beragama kuat. Tapi ibu kalah kuat dibanding ambek bapak. Bapak niku ranking. Ibu iku nomor 2-nya maksudnya. Tapi ibu kendel, terus bapak tegas. Oke ngene iki.
Wani ngaji tauhid harus tegas nggih. Hukum-hukum sing kula sampaikan sampai sampean tersinggung. Kula gak apa krana sapa-sapa, keterangan kula ya kula warah kanggo umum iki mang. Nomor 19. Ngono apa jenenge nguwehno titipan. Sampean lahir dalam keadaan suci bersih. Titipan teko Allah, titipan dari Allah. Jangan sampai kita nodai. Kalau kita lahir tidak ada dosa, Allah titip. Kilo, kon tak lahirno gak ono dosane. Titipan kan? Besok kalau meninggal dunia harus tidak ada dosa. Iki sing ibu bu, anek lahir gak ono dosane, mati dosa tok. Sopo sing gak iso nek ngono? Bagaimana caranya kita itu meninggal dunia tidak ada dosa? Besok kalau khataman saya tunjukkan. Lagi tak semayani tok jurung warai, jurung wayahe campur iki ambek wong akeh ya. Ngono, carane ya apa isane mati gak ono dosane. Besok aja. Kalau memang kita ditakdir Allah masih apa? Nyampe pada waktu tersebut. Untuk cabang 18 tanggal 21. Untuk cabang 17 karena sesuai dengan jarak tempuh halaman seperti ini berarti Januari. Gak apa-apa nggih. Ya gabung dengan yang lain. Tinggal 30 November barangkali ada yang daftar sudah enggak saya terima. Saya harus tegas. Terakhir 30 November. Makanya para ulama, para ustadz, para kiai keplayu nako kula. Aja ambek kusumar. Tapi terhadap jenengan enggak apa-apa. Kok mang bojo rewel, bojone ngaji tauhid digeremengi, tantang ae. Waran karep waral kusumar ngono. Sampeyan dosa tak tanggunge. Disekseni ambek Allah kula ngomong. Nggih ta mboten? Wong Allah kok ngarep kula ngene. Apane? Ngaji tauhid gak oleh dandul. Dandul iku ya banek plentu iku wae. Sampeyan delok ban plentu enak ta enggak ditupaki? Ayo iku jendul. Nggih, polane gak cocok, rotoe gak cocok. Ku nomor apa sampean dikei titipan lahir gak ono dosane, hati-hati sampean. Meneh balik nang Allah juga gak ono dosane. Yang ngaji tauhid ngene cek dorong iso ngapus cara ana tulisan salah sampean durung distipo. Iku lho benakno setipo. Setipo ku jaman saiki nek biyen gak mek karet tok iku diuntel-untel. Ngene apa? Nggih. Mari ngono ditemplekno go ijo. Marono aja eset-eset. Gak tambah apik, tambah comot kabeh. Sapa sing ngono biyen? Hah? Sedaya nggih. Mari ngono niku berubah. Sabak-sabak wau berubah. Menangi langsung kertas leces Probolinggo ya iku mulai dikei idu karete mang. Ngene. Basa. Ayo apa gambar wong rambut ijo, kliru di. Jane Candi Wangkal keterlaluan. Gambar rambutnya ijo kok ana umat kok ngono. Tapi saiki yo gak. Setipu niku kula benakno iki pesen setipu. Setipune meneh tak kena tanggal khataman. Sampeyan dosane gak kakean. Sampeyan ngaji ndelok kula dosa ben. Dosa nek kapane gak ro sadurunge kula. Ya, ngono ya. Sampeyan nyekel Quran dosa apean. Kalau tidak tahu adabnya Quran, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Nyekel Quran dosa, sembayang nang langgar dosa. Nek kapane kok kene gak ro sing disembah. Wis gak iso mulet maneh. Niku wau titipan, sing hati-hati umur sampean. Biyen bersih aja sampai dikotori ke depan. Nomor 20 terakhir, nuli-nuli gawe kebagusan kang patut marang awake. Nuli-nuli ku stabil. Nuli-nuli ku ngene, Allah disyariatno, Allah. Stabil kan? Ku nang ngene, Allah. Leren 5 jam kait Allah maneh.
Ya iku syariat iku. Bareng lohor leren terus. Ngono maneh nek kapane sembahyang asar kait Allah maneh. Iku syariat. Lah sing enak ya apa? Ya terus carane ya apa iso stabil gathek leren eling nang Allah ku ya apa? Ya iki prakteke sampean delok iki. Bona semerapa? Oh no. Perguruan tinggi nggak ada, pendidikan seperti ini nggak ada. Perguruan tinggi umum mana iso ngerti pangeran. Wong sing agama kaya kolelo iunmu ambek yain. Gak ono pendidikan kaya sing kula sampekno iki gak ono. Untung sampean ketututan ngaji tau kejang dadi apa sampean? Dosane akeh, rupane gak ganteng, utange akeh. Tekus curut wajib. Wis gak ono harapan ke depan lha apa sampean urip ngene iki. Itu adalah alamat Islam nomor 11 sampai 20 yang saya terangkan tadi. Barangkali ada hal yang perlu ditanyakan. Monggo Pak bertanya. Nggih, Bapak Ibu monggo. Nggih. Niki kaitan kalian sing mateng dhisik, Mas. Oh nggih. 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 Kapan mana sampean ero? Niku mboten purun Ngaku. kurang Pak Naib. Pak Naib. Dapur di nek umpama kok aku ngaku isi. Nggih. Tapi tolong sampean wakili ngaku wong. Dapur di ngoten akeh. Carane? Oh, carane ngeten. Orangnya kedua-duanya sama bapaknya tersebut harus ngaku secara pribadi kepada Pak Naib, jangan sampai ketahuan yang lain. Jangan sampai ero wong liya. Anake nek esuk ya aja ero pisan. Carane ngoten. Makanya kan ono rapak kan. Yang mau kawin kan rapak dulu. Rapak ku nyocokno, Pak iki meneh sinten waline? Mas kawinnya berapa? Lalu jam berapa kita ke sini? Iku rapak jenenge. Nah, seperti itu kesempatan sambil bicara, Pak, ini rahasia dikit saya sampaikan, saya minta petunjuk karena saya nggak tahu bagaimana kalau hukum seperti ini saya ceritakan, terus diserahkan kepada Pak Pengurus. Berarti ada jawaban di situ. Oh kalau gitu nggak boleh, Pak. Nah, terus bagaimana caranya seperti ini? Nanti kita setting aja. Nah berarti kalau seperti itu diwakili oleh Bapak Pengulu, nggak apa-apa. Tapi dengan alasan sebagaimana anak ini nggak tahu. Ya, makanya saya umumkan kepada yang lain, ojo angger-angger bermain apa? Bermain apa? Itu loh, kobol. Iya. Sampai bermain kobol. Kalau memang panjenengan dulu belum jadi orang baik dan tidak kenal tauhid, silakan nggak apa-apa. Tapi setelah itu setelah dengar seperti ini harus kita rubah. Memang ngaji itu adalah merubah. Yang dulu tidak tahu Allah, besok ke depan harus tahu Allah. Yang seperti itu tadi ditanyakan Bapak, orang-orang nggak tahu kalau hukum seperti itu, lalu sekarang harus ngaku. Nah, diwaleni terus, ya dosa sak putune sak cicite. Udek-udek sewur teko kono biyen. Nggih. Itu berarti langkahnya harus bilang kepada Pak Naib, cuma itu toh. Jangan bilang kepada Pak Lurah, duduk adune. Jangan bilang kepada wali, saksi. Enggak waktune. Itu adalah haknya yang menikahkan Pak Naib, Pak Pengulu, ya. Nah itu yang punya hak. Besok diwakili oleh itu. Tapi kebanyakan nggak ngaku. Nih, ya sing main kubul niku wau. Nggih. Ngomong wis tak pasrahno nang Pak Naib ngoten. Sing katane ngoten sing jelas. Lho, lha nggih. Mboten maksud iku di pasrahno iku ada dua. Ada pasrah secara secara rumus, secara formal, ada pasrah di luar formal. Yang di luar formal adalah berhubungan dengan hukum agama, yang di dalam formal adalah hukum agama, hukum negara. Ya,
kalau dalam hukum negara ya nggak ada apa-apanya, tapi kalau dilihat dari agama itu sudah cacat, Pak. Hukum ada dua loh, ya, ada hukum negara, ada hukum agama. Oh, nah, kalau hukum agama ya Undang-Undang Dasar, Pancasila, Preambul, ya, itu hukum tata negara. Misalnya, jenengan harus toleran hidup beragama walaupun kanan kiri ada orang Hindu, Buddha, Kristen. Tapi jenengan harus toleran karena diatur dalam hukum Pancasila yaitu pasal 29. Walaupun kita orang bertauhid, orang agama Islam, tapi harus menghormati kepada agama lain. Itu diatur dalam hukum negara. Nah, hukum agama berbeda. Jangan sampai kita tahlilan di dalam rumahnya orang yang Kristen tersebut. Hukum agama tidak memperbolehkan. Itu pertanyaan satu harus berhubungan dengan Pak Naib, Pak. Langkahnya. Yang kedua, nggih. Masalah taat, Bang ya. Nggih. Mendekan taat ada 3. Apa? Taat ada 3. Yang pertama. Oke, taat sebanyak 3. Urut-urutannya. Kepada Rasul. Taat pada orang-orang yang mukmin. Nggih. Nah, ini kedua orang tua kok enggak termasuk di situ. Orang tua masuk nomor 3 karena masuk pemerintahan. Sudah, Pak. Pemerintahnya tadi kan saya ucapkan pemerintahan dekat itu adalah kepala rumah tangga. Nah, sudah. Jadi jawabannya sudah selesai. Iya. Enak jawabanku. Cek. Seiman. Loh? Mukmin apa seiman? Diarani seiman nggak apa-apa, memang bahasa Indonesia. Kalau mukmin bahasa Arab. Oke, Ibu tanya apa, Bu? Masuk masjid langgar. Darah keluar. Alat canggih, diberikan pampers. Nggih. Nggih. Nggih, kalau pas niku dah. Loh enggak, maksudnya itu enggak boleh masuk ke sininya, Bu. Kalau di luar enggak apa-apa. Minimal. Nggih, enggak apa-apa. Ya, masuk ke langgar itu maksudnya itu apa ya? Ya melaksanakan kegiatan yang berhubungan agamis. Ya, macam itu. Tapi jangan kalau dalam keadaan men, tapi yang kan tempat ada 2, minimal yang di luar. Minimal. Ya maksimal jangan supaya tahu tata keramanya orang ngaji kan manfaatnya kan 3, tahu wajahnya yang mengajarkan, terdengar suaranya dan menyimak bukunya. Walaupun demikian jenengan juga kasih tahu sama mereka. Saya ini cangkem nganggur. Bapak nganggur, panganan juga tak pangan sih. Nganggur. Oh, beras zakat. Nggih. 3 kiloan dibuteli. Oh gitu dah. Oh, nggih. Saya beritahukan untuk zakat fitrah yang aturannya adalah 2 kilo 7 on. Kita beli beras 2,5 kilo nggak apa-apa, tapi harus disikapi, ditambahi lagi berasnya sendiri di rumah. Nggih, kemasan sekarang 3 kilo kan? 3 kiloan. Bagaimana caranya? Caranya ambil kemiti, peniti atau dom, diuwek-uwek titik. Tapi diuwek titik ya dibolongi titik aja, gak usah terlalu lebar kan tumpah nanti nggih. Terus dimasukkan di situ. Nawa itu an ukhrija zakat al-fitri an-nafsi fardholahi ta'ala, masukkan tiupan itu ke dalam lubang. Gitu. Karena tertutup oleh plastik. Lah sekarang larinya ke masker. Kalau kita maskeran nggak apa-apa, tapi kalau pas sembahyang masker harus dicopot. Kalau kita tiap hari cadaran nggak apa-apa, tapi kalau sembahyang harus dicopot cadarnya. Jangan mempermainkan hukum, misalnya. Jadi jangan kalau cadaran apa jenis? Emas kan boleh, tapi harus ditaruh di sini. Paling tinggi sini.
Karena ini dengan ini supaya nempel pada tempat sujud. Nah, kalau ini terganjal oleh masker, ya nggak boleh. Wajah ini bukan apa? Bukan aurat bagi orang perempuan, bukan, Bu. Makanya nggak boleh ditutup, bukan aurat. Wajah harus dibuka. Rupane elek pesek ya jarno. Ayu koyok yuyu ya jarno. Ngono ditutup-tutupi. Boleh maskeran, tapi di luar sholat. Boleh cadaran, tapi di luar sholat. Pas sholat harus dibuka. Ojo pura-pura jadi wong suci. Ngawur. Sembahyang kaos kakian boleh, tapi harus suci dulu. Dan kaos kakinya harus suci juga. Boleh, wudu dulu, kaos kakian nggak apa-apa. Tapi kalau bisa lebih sehat, nggak usah kaos kakian lah, supaya kakinya ini nempel pada. Biasanya kita ada alasnya untuk sholat. Kaos tangan juga gitu, kalau bisa diambil, dicopot. Karena orang perempuan kalau sholat biasanya kan yang di sini kan tertutup. Yang di bawah harus terbuka. Karena ini bukan aurat, wajah juga bukan aurat bagi orang perempuan. Bukan aurat. Oke, makanya yang agama yang mendetail itu tauhid, Bu. Ya kebetulan saya ini dijadikan orang yang mengajarkan tauhid. Jadi kampasnya itu kampas landep. Rime landep ya. Kok ini banyak orang ngeselong karena kampasnya gak landep. Itu pertanyaan 1, 2, 3 untuk jamaah YouTube sudah saya jawab semuanya. Insya Allah panjenengan barangkali ingin datang ke tempat juga nggak apa-apa orang YouTube. Tapi kalau orang manual, wes gak usah. Kalau ujian makrifat bikin laporan gak usah. Cuma YouTube aja yang buat laporan. Demikian itu untuk yang bab adalah alamate Islam.